Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prajamukti, NIM 2019-008241, kelas 4A07 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Informasi. Topiknya adalah mengelola sistem global. Yang pertama, sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sebuah sistem informasi yang dibangun atau dikembangkan untuk digunakan dalam konteks secara global. Setiap sistem informasi dipublis secara global sudah dalam konteks yang ditentukan. Sistem informasi global adalah sebuah sistem dari jaringan-jaringan yang melintas batas-batas negara. Sebuah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk penyimpanan, pengambilan, pemetaan, dan analisis data geografis. Sistem ini termasuk dalam operasi yang akan memasukkan data ke sistem. Sistem ini juga bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, investigasi, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan. Dari segi definisi penggunaan sistem informasi global dalam perusahaan merupakan sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelesaikan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia dan setiap kantor cabang terkait memiliki tujuan, kebijakan, dan tata cara sendiri yang unik. Selanjutnya adalah pertumbuhan sistem informasi. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen, dan juga platform teknologi. Berikutnya ada tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Dalam mengembangkan sistem informasi global, tentunya hal ini jauh lebih sulit dibanding hanya dalam ruang lingkup lokal. Selain karena cakupan negara yang luas, pengembangan sistem informasi global di suatu negara bisa berbeda-beda tantangannya dengan negara lainnya. Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi global atau SIG. Yang pertama, ada kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di dalam daerah operasionalnya. Dan ini merupakan masalah yang benar-benar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala tersebut apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan mempengaruhi perusahaan terhadap pemasaran dari produknya yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu, sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas. Serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam berlangsungnya dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang kedua, kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal, seperti
pemerintah menghambat pembelian atau impor berangkat keras, dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut. Yang pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang akan dikirim ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah. Pemerintah komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan pemerintah ialah pembatasan arus lintas batas. Yang ketiga ada kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di sebuah negara. Seperti misalnya ketidaksamaan semua mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal yang dapat mempengaruhi pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir ada kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. Selanjutnya ada strategi sistem global. Pertama, pertimbangkan bahwa tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara transnasional. Hanya beberapa inti sistem yang benar-benar layak berbagi dari biaya dan kelayakan sudut pandang inti tersebut mendukung fungsi yang benar-benar kritis bagi organisasi. Sistem lain harus dikoordinasikan dengan sebagian karena mereka berbagi elemen kunci, tetapi mereka tidak memiliki untuk menjadi benar-benar umum melintas batas-batas nasional. Untuk sistem seperti itu, banyak variasi lokal mungkin dan diinginkan. Sekelompok akhir sistem perifer benar-benar provinsi dan diperlukan untuk kebutuhan hanya lokal. Yang pertama ada mendefinisikan proses bisnis inti. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi sistem inti? Langkah pertama adalah untuk menentukan daftar singkat dari proses bisnis inti yang kritis. Proses bisnis yang didefinisikan dan dijelaskan dalam secara singkat, proses bisnis adalah setengah dari tugas-tugas secara logis berhubungan menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti pengiriman keluar benar perintah untuk pelanggan atau memberikan produk-produk yang inovatif ke pasar. Setiap bisnis proses biasanya melibatkan banyak wilayah fungsional, berkomunikasi, dan koordinasi kerja, informasi, dan pengetahuan. Yang kedua, mengidentifikasi sistem secara terpusat. Untuk mengkoordinasi sentral dengan mengidentifikasi proses bisnis inti kritis, Anda mulai melihat peluang untuk sistem internasional. Langkah strategis yang kedua adalah untuk menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Yang ketiga ada pilih pendekatan. Cara yang ketiga adalah memilih sebuah pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit atau instrumental. Mereka pasti akan gagal karena kurangnya visibilitas. Yang terakhir ada membuat manfaat yang jelas. Salah satu situasi yang paling buruk untuk menghindari adalah untuk membangun sistem global. Dari awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan manajer divisi asing mengerti dengan jelas keuntungan yang akan datang ke perusahaan serta untuk individu unit. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat
unik untuk anggaran tertentu. Kontribusi secara keseluruhan dari sistem global terletak dalam 4 bidang. Selanjutnya ada solusi manajemen implementasi. Kita sekarang dapat mempertimbangkan bagaimana untuk menangani masalah-masalah paling menjengkelkan yang dihadapi manajer mengembangkan arsitektur sistem informasi global. Yang pertama adalah menyetujui persyaratan pengguna umum. Kita sekarang dapat mempertimbangkan bagaimana untuk menangani masalah-masalah paling menjengkelkan yang dihadapi manajer mengembangkan arsitektur sistem informasi global. Yang kedua adalah memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Anda sukses sebagai agen perubahan akan tergantung pada legitimasi Anda, otoritas Anda, dan kemampuan Anda untuk melibatkan pengguna dalam proses perubahan desain. Yang ketiga ada koordinasi pengembangan aplikasi pilihan. Strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global ada terlalu banyak kerumitan untuk mencoba strategi grand design perubahan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasi perubahan dengan membuat kecil langkah-langkah terhadap menuju visi yang besar. Yang keempat ada koordinasi rilis perusahaan. Perangkat lunak dapat melembagakan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi mengkonversi ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat yang sama sehingga semua perangkat lunak kompatibel. Yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk dukungan sistem global. Kunci untuk masalah ini adalah untuk melibatkan penggunaan dalam menciptakan desain tanpa memberikan kontrol atas pengembangan proyek kepentingan paroki. Taktik keseluruhan untuk berurusan dengan tahan lokal unit di perusahaan transnasional adalah co-optation. Co-optation didefinisikan sebagai membawa oposisi ke dalam proses merancang dan menerapkan solusi tanpa menyerah mengontrol dan sifat perubahan. Selanjutnya ada isu utama manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama ada komputasi platform dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi internasional berdasarkan konsep sistem ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan suite yang ada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, didistribusikan, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Secara singkat, ini adalah masalah yang sama oleh setiap upaya pengembangan sistem domestik yang besar. Namun masalah yang terbesar adalah lingkungan internasional. Bayangkan saja tentang mengintegrasikan sistem berbasis pada Windows, Linux, Unix, atau sistem operasi proprietary yang berjalan pada IBM, Sun HP, dan hardware. Yang kedua ada konektivitas. Benar-benar sistem global terpadu harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke jaringan terintegritas seperti sistem telepon tetapi mampu suara, data, dan transmisi gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit tersebar dari perusahaan global. Namun banyak masalah tetap. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan. Beberapa perusahaan global percaya keamanan internet dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk komunikasi data sensitif dan internet jaringan pribadi virtual. Untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan kurang. Yang ketiga ada pengalokasian perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak.
Bagaimana sistem interface lama dengan yang baru? Sepenuhnya interface yang harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat. Interface ini akan mahal dan berantakan untuk membangun. Jika perangkat lunak baru harus diciptakan, tantangan lain adalah untuk membangun perangkat lunak yang dapat realistis digunakan oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat bahwa unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi data. Ketika perusahaan mau menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.